Mohon izin yang mulia, yang saya hormati jaksa penuntut umum, yang saya hormati penasihat hukum dan para pengunjung di ruang sidang yang terhormat ini. Saya akan membacakan pledoi pribadi saya dengan judul "Tidak ada kejujuran yang sia-sia yang mulia". Majelis hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati, penasihat hukum yang saya hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala saya ucapkan karena berkat rahmat, petunjuk dan hidayahnya sehingga saya bisa berada di ruangan yang keadaan sehat walafiat. Setelah berapa bulan ini perjalanan panjang yang penuh penyesalan demi penyesalan, akhirnya tiba saatnya saya untuk menyampaikan nota pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan syukur atas keputusan Allah Subhanahu wa taala karena saya, orang tua, mertua, istri, adik-adik dan anak-anak saya masih diberikan kesempatan dan ketabahan di dalam keadaan yang sangat sulit yang sedang saya hadapi ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang saya muliakan, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum yang dengan ketelitian telah memeriksa perkara ini. Begitu juga kepada panitera yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti serta mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini. Karena dari fakta-fakta itulah kebenaran material akan dapat terungkap, meskipun kita sadari bahwa kebenaran yang terungkap tersebut adalah kebenaran manusia yang mungkin tak lepas dari kekurangan dan kegilafan. Sedangkan kebenaran yang sejati yang sesungguhnya adalah kebenaran yang datang dari Yang Maha Kuasa. Tidak pernah terpikirkan dalam pikiran ini bahwa dengan segala loyalitas, totalitas dan pengorbanan saya terhadap penugasan ini berujung pada sesuatu yang teramat sangat berat yang harus saya jalani, yaitu persidangan ini. Duduk sebagai terdakwa, saya begitu rapuh, tidak lagi tangguh seperti sebelumnya dalam menjalani berbagai rintangan. Dalam benak saya ketika penugasan sebagai Kapolres di Kepulauan Mentawai adalah ujian terakhir bagi saya untuk menjalani karir ke depan sebaik yang saya bisa dan dapat lebih dekat dengan keluarga. Selanjutnya saya sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang tadinya saya pikir sebagai titik cerah membangun karir yang lebih baik, tempat di mana saya sangat mencintai kota itu, tempat di mana saya banyak mendapatkan penghargaan. Bahkan saya merintis dari tipologi Polres Bukit Tinggi menjadi Polresta Bukit Tinggi. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apakah saya rela merusak karir dan pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba sitaan. Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi karena ketidakmampuan saya untuk menghandle rasa takut yang begitu besar kepada pimpinan yang memerintahkan saya, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Pada waktu itu saya akhirnya ditakdirkan untuk lebih memahami dan menerima terkait-kaitkan hidup. Kehidupannya ternyata tidak mudah untuk dijalani. Kondisi senang maupun susah ternyata sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang saya hormati, tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain menyatakan rasa penyesalannya teramat dalam. Rasa penyesalan ini saya sampaikan terutama kepada Allah yang Maha Pemurah, karena sebagai umat beragama saya telah tersesat dalam labirin ini. Namun saya menyadari hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian Allah. Semoga Allah mengampuni saya. Sejak awal penangkapan saya berusaha menyampaikan fakta demi fakta dengan sangat korporatif, jujur dan terbuka di depan penyidik. Walaupun saya merasakan kejujuran saya dalam membuka kasus ini secara terang benderang seolah tidak dihargai oleh beberapa pihak, yang mana tidak menjadikan pertimbangan yang meringankan saya pada saat tuntutan disampaikan oleh jaksa penuntut umum.
Selama bertugas saya pun selalu melakukan pemberantasan terhadap narkoba tanpa kecuali. Namun kali ini saya harus mendapatkan penghargaan dan pemberantasan narkoba dan jiwa besar justru tekanan dari seorang Kapolda Teddy Minahasa kepada saya. Memerintahkan secara langsung perkara sabu ini membuat saya tidak bisa menghindar lagi. Yang mana perintah penyisian tersebut sudah saya tolak 2 kali kepada Kapolda, namun penolakan saya tersebut sama sekali tidak dihiraukan. Tetapi malah justru mengerahkan saya untuk menjalankan perintah-perintah Teddy Minahasa selanjutnya, dan saya juga telah berkoordinasi langsung kepada Kejari Agam untuk menitipkan barang bukti tersebut. Yang mana niat dan tujuan saya adalah agar saya dapat menghindar dari perintah penyisian oleh Kapolda, sehingga penyisian tidak dapat dilakukan karena barang bukti tersebut sudah diterima oleh Kejari Agam. Namun Allah sekali lagi menguji saya dengan penolakan dari Kejari Agam tentang penitipan barang bukti tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, dengan penolakan Kejari tersebut akhirnya membuat saya semakin tertekan secara batin. Hari demi hari saya dihantui oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa kuatnya. Saya tidak kuasa lagi melakukan penolakan kepada seorang Kapolda, yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa saya melakukan perintah Kapolda tersebut. Sejak saya lulus Akpol 2001, saya selalu didoktrin untuk patuh dan taat kepada negara dan pimpinannya. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian apapun, saya tidak pernah mengecewakan pimpinan. Selalu berhasil dalam tugas kepolisian, juga penanganan berbagai perkara termasuk penangkapan narkoba. Sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia, tidak pernah terbayangkan sekalipun saya berada dalam situasi sebagai pelaku kejahatan. Sangat jauh dari pemikiran saya selaku orang yang sangat disiplin, taat dan pada hukum. Namun karena loyalitas saya pada orang yang salah, sehingga saya menjalankan perintah atasan yang salah dan membuat saya terseret masuk ke dalam masalah besar yang menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Saya tak pernah ada niat sama sekali untuk memiliki barang tersebut, apalagi mengambil keuntungan baik material maupun imaterial. Murni saya lakukan karena hanya melaksanakan perintah seorang Kapolda, yang mana saya tahu perintah itu salah. Sekali lagi pada saat itu batin saya dan pikiran saya sangat tertekan yang mulia, sehingga nalar berpikir saya tidak bisa melakukan tindakan yang seharusnya. Perintah langsung yang tidak pernah saya bayangkan dari seorang Kapolda kepada Kapolresnya untuk menyisikan barang bukti sabu. Di mana saat itu atasan saya yang saya hadapi adalah seorang yang memiliki jaringan yang luas, berlebih secara materi, dan sangat powerful. Saya dibuat tak berdaya oleh keadaan tersebut. Saya pun juga menyadari banyak kelemahan dalam diri saya, sehingga saya merasa dijebak dan dikorbankan oleh Kapolda saya, yang mana seharusnya Kapolda memberikan suri tauladan yang baik untuk anggotanya. Saya hanya bisa bekerja untuk berprestasi mengabdi di masyarakat yang saya bimbing, dan di mata pimpinan tempat saya tugaskan. Tidak pernah terbesit sedikit pun di hati dan pikiran saya untuk mengemban amanah jabatan tersebut, untuk mengecewakan masyarakat dan pimpinan saya yang dengan melakukan tindakan yang salah untuk memperoleh sebuah keuntungan pribadi maupun lainnya. Karena kedua orang tua saya mendidik saya sejak kecil dengan penuh kedisiplinan, kejujuran, dan bertanggung jawab, serta jangan pernah membuat orang lain sakit hati dengan perbuatan yang dilakukan oleh saya. Oleh karena itu, di setiap saya mengemban amanah selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk pimpinan saya, anggota yang saya pimpin, maupun masyarakat yang saya bina. Entah apa yang dipikirkan seorang Kapolda pada saat itu ketika memerintahkan penyisian barang bukti sabu, yang jelas-jelas dia sangat mengerti dan paham hal tersebut adalah perintah yang salah. Saya tidak mengerti mengapa saya dijebak dan dikorbankan oleh seorang Kapolda untuk melakukan semua kesalahan ini. Padahal sekalipun saya tidak pernah mengecewakan seorang Kapolda dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban saya sebagai pelayanan pimpinan dari saya kepada Kapolda, bahkan hingga keluarganya.
Tidak pernah batasan pangkat yang sedemikian jauh untuk tunduk pada atasan, apalagi dalam institusi yang sudah terpatri dalam hati dan hidup saya. Tidaklah mudah menolak pimpinan seorang atasan, apalagi atasannya disegani dan memiliki pengaruh yang besar di kepolisian. Perintah adalah perintah. Perintah atasan bukan sebuah alat pengujian terhadap bawahannya. Perintah jelas bukan satire. Perintah harus dijalankan. Tidak dijalankan akan menyulitkan karir saya dan kehidupan keluarga saya. Dijalankan juga menghancurkan seluruh kehidupan saya dan keluarga, seperti yang saya hadapi saat ini. Perintah atasan dalam institusi ini bagi dua mata pedang. Menolak perintah atasan tidak semudah mengucapkan sebuah kata. Relasi kuasa bukan hanya sekedar omongan belaka. Relasi kuasa yang berlaku di institusi kepolisian yaitu rantai komando dari atasan kepada bawahannya yang membuat saya tidak kuasa menolak yang kesekian kalinya terhadap perintah seorang Teddy Minahasa. Saya takut, namun perasaan rasa takut saya pada saat itu membawa saya terperosok ke dasar kehidupan yang paling rendah selama saya hidup. Prestasi yang saya toreh sejak saya lulus Akpol sekelibat sirna. Saya terbawa dalam pesakitan, dihadapkan dengan permasalahan rumit yang tidak pernah terlintas sekalipun dari pikiran saya. Yang mulia, jujur saya sampai saat ini tidak berpanjang angan-angan mengenai kehidupan yang akan saya jalani kemudian hari. Jika biasanya saya bisa merasakan siang dan malam, sekarang saya hanya bisa merasakan mendung yang tak berujung. Semua hanya karena perintah salah yang dilakukan berulang kali dari seorang jenderal yang sangat menekan batin dan pikiran saya pada waktu itu. Sehingga saya pun ikut terjerumus ke dalam jurang hitam yang tak pernah saya harapkan sekalipun. Saya bersalah yang mulia dan menyesal telah menyakiti hati orang-orang yang mencintai dan selalu mendoakan saya. Saya sangat menyesal kenapa saya harus mengikuti perintah seorang Kapolda Teddy Minahasa yang tidak pernah sekalipun saya kecewakan saat dia memerintahkan tugas-tugas dan arahan yang wajar. Seharusnya pada saat itu saya sebagai seorang AKBP berani untuk menolak perintah yang salah dan menceritakan kepada keluarga sehingga saya tidak perlu melaksanakan perintah yang bertentangan dengan norma etika dan hati nurani saya sendiri. Penyesalan selalu datang di setiap detik saat membuka mata karena memikirkan orang tua, istri dan anak-anak saya masih kecil. Saya meminta maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan seluruh anggota Polri dimanapun berada, para senior saya, rekan satu letting saya, serta para junior saya yang saya cintai. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah tersakiti karena adanya kasus ini, terutama kepada masyarakat Bukit Tinggi yang sebelumnya telah begitu mempercayai saya sebagai aparat penegak hukum karena telah membuat gaduh dan menodai kepercayaan mereka terhadap kepolisian Republik Indonesia. Untuk rekan-rekan di kepolisian, jadikan apa yang saya alami sebagai contoh nyata serta pembelajaran bahwasanya ketidakberdayaan, ketakutan terhadap sebuah perintah, jika ternyata perintah itu salah, rekan-rekan harus lawan dengan satu keyakinan, yaitu ingatlah dan sayangi orang tua dan keluarga yang menunggu. Rekan-rekan sekalian di rumah, insya Allah itu lebih berharga dari apapun. Yakinlah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa bersama rekan sekalian. Pada kesempatan ini juga saya memohon maaf kepada dan menyampaikan rasa penyesalan saya yang terdalam kepada Papa, ayah saya, ibu, mertua, adik-adik saya, istri, dan anak-anak saya tersayang, karena telah memberikan rasa kecewa, sedih, dan malu apa yang terjadi saat ini.
penyesalan dan permintaan maaf juga dengan hikmat saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang sangat mencintai saya, Ayahanda Irjen Purnawirawan Maman Supratman dan Ibunda Endang Sriwahyuningsih yang telah menjadi panutan dan bimbing saya selama ini. Didikan yang disiplin ilmu agama yang Papa Mama ajarkan berpuluh tahun sejak saya lahir sampai dengan sekarang. Dan nama baik keluarga yang telah Papa Mama bangun rasanya seperti tercoreng dalam kasus ini. Saya sungguh menyesal dan mohon ampunan Papa dengan Mama. Kepada istri saya yang terkasih, Rahma Dharma Putri, dan anak-anak, Ayah minta maaf jika sementara tidak dapat hadir di antara kalian. Karena Ayah harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang Ayah lakukan. Semoga kalian bisa memahami dan memaafi Ayah. Harapan dan keadilan saya panjatkan di setiap doa dalam sujud saya. Rasanya seperti tidak mungkin lagi memohon keadilan karena saya paham betul masyarakat Indonesia tersakiti atas adanya kasus ini. Namun saya masih banyak dan harus saya lakukan pada keluarga saya untuk menebus kesalahan saya terhadap mereka. Terlebih saya memikirkan orang tua saya dan anak-anak saya masih kecil, yang masih harus tetap melanjutkan hidup walaupun ayah mereka terbelenggu dalam situasi yang sangat menyakitkan ini. Sesakit apapun situasi yang sedang saya hadapi ini, saya percaya Allah menggenggam semua doa dan akan melepaskannya satu persatu di waktu yang tepat. Dan saya yakin tidak ada kejujuran yang sia-sia. Semoga saya dapat menjadi pribadi lebih baik lagi di kemudian hari, serta dapat menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas. Saya, AKBP Dodi Bandarnegara, insya Allah sudah memaafkan Teddy Minahasa. Insya Allah saya nggak ada dendam. Hanya kami mendapatkan pelajaran bahwasanya sinar bintang sejati itu harusnya menerangi gelapnya malam, bukan malah membakar melati putih yang hanya mencoba tumbuh dengan jujur dan tulus apa adanya. Terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menyampaikan penyesalan terdalam yang saya rasakan selama ini. Saya yakin Tuhan akan menitipkan cahayanya melalui keputusan dan kebijaksanaan majelis hakim yang terhormat. Karena hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini kiranya dapat melihat secara utuh dan dapat memutuskan seadil-adilnya bagi saya. Sekali lagi, ya Allah, maafkan hamba-Mu ini jika Engkau sudi menurunkan rahmat dan anugerah untuk mengakhiri musibah ini. Hamba berjanji untuk menjalankan hari-hari ke depan dengan lebih berani dan tegak lurus. Melawan hal-hal yang buruk, ya Allah, aku titipkan semua urusanku hanya kepadamu. Hatiku, kesehatanku, masa depanku, rezekiku, akhirku, agamaku, ya Allah, berikanlah aku jalan yang Engkau cintai dan ridhoi. Demikian yang mulia, terima kasih. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.